Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya nggak sendirian. Di sini saya ditemenin teman-teman saya yang akan sedikit membahas materi tentang bukti audit dan menguji bukti audit. Nah, sebelum langsung masuk ke pokok bahasannya, di sini saya ingin mengerucutkan apa aja sih yang akan kita sampaikan dalam beberapa menit ke depan. Nah, yang pertama itu ada sifat bukti, yang kedua itu ada keputusan bukti, dan yang ketiga ada persuasivitas bukti, yang terakhir ada jenis bukti audit yang masing-masingnya akan disampaikan oleh keempat teman saya. Sebelum langsung masuk nih ke pokok bahasannya, yang pertama di sini saya ingin sedikit membahas tentang studi kasus yang tujuannya agar kita semua memahami seberapa penting sih bukti audit. Nah, di sini itu ada kasusnya seorang CEO yang memalsukan dokumen untuk menutupi kecurangannya selama kurang lebih 20 tahun. Nah, awalnya itu ceritanya diawali dengan setelah 9 hari pernikahan seorang CEO di Las Vegas yang sangat amat megah bernama Russell, merupakan CEO dari Perigen Financial Group. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di mobilnya dengan selang yang membentang dari pipa knalpot ke bagian dalam kendaraan. Keadaan itu pada akhir minggu sebelumnya regulator menemukan sekitar 215 juta dolar uang pelanggan telah hilang. Nah, perusahaan perdagangan ini telah mengajukan kebangkrutan, likuidasi, dan kantor mewahnya itu telah ditutup. Lalu ditemukan juga sebuah catatan bunuh diri di dalam mobil tersebut yang berisi pengakuan bahwa sang CEO tersebut telah melakukan kecurangan selama lebih dari 20 tahun. Kecurangan ini terungkap oleh National Futures Association atau NVA yang mengirim tim audit untuk mereview pembukuan di perusahaan Perigen Financial Group ini. Nah, dan menekan perusahaan tersebut untuk berpartisipasi ikut serta dalam sistem online yang tujuannya untuk memverifikasi akun. Hal tersebut tentu berkemungkinan besar akan menghambat Russell tadi untuk meneruskan kecurangannya. Maka di tahun sebelumnya Russell itu sudah mengakali NVA setelah regulator menerima laporan pada hari Jumat bahwa Perigen ini mencatat saldo pelanggan kurang dari 10 juta. Dan pada hari Seninnya NVA menerima faks yang katanya dikirim oleh bank yang menunjukkan rekening senilai lebih dari 200 juta. Padahal setelah dilakukan investigasi mengungkapkan bahwa faks yang dikirim itu bukan dari bank, melainkan dari Russell, dan dalam catatan yang bertanda tangan yang ditemukan tadi di sebuah mobilnya, Russell mengaku telah menggunakan program perangkat lunak atau sistem tadi untuk melakukan pemalsuan yang sangat meyakinkan kepada pihak bank dan koresponden resmi bank lainnya. Selanjutnya, tidak sampai situ, Russell juga mencegah para karyawannya untuk mengetahui saldo bank yang sesungguhnya. Nah, Russell itu sangat amat bersikeras bahwa hanya dia yang bisa membuka surat dari bank. Nah, biasanya nih auditor itu mengkonfirmasi saldo bank secara langsung ke pihak bank, tapi Russell ini memberikan alamat kotak pos yang ia kendalikan untuk pengiriman konfirmasi tersebut kepada pihak auditor. Nah, selanjutnya meskipun anak Russell ini merupakan presiden direktur, ia mengaku bahwa hanya ia satu-satunya pelaku kecurangan. Ia juga menunjukkan bahwa skemanya dimulai dari motif keuangan karena ia tidak mampu mendapatkan modal, dan ia mengaku telah mengambil kurang dari setengah
$215 juta yang diklaim hilang oleh para investigator, dan mereka akan terus melacak sisa kehilangan tersebut. Itu untuk kasusnya. Nah, dari kasus yang telah saya sampaikan tadi, dasar dari setiap audit adalah bukti audit. Nah, bukti yang dikumpulkan yang kemudian akan dievaluasi oleh para auditor. Nah, auditor ini harus mengevaluasi bukti tersebut, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit untuk memenuhi standar profesi akuntansi seperti yang sudah diuraikan dalam cerita pembuka tadi. Teknologi ini dapat meningkatkan mutu bukti, tapi teknologi juga bisa meningkatkan atau menciptakan peluang baru untuk mengkompromikan bukti tersebut. Nah, pada bab ini kita akan sama-sama membahas jenis-jenis keputusan audit yang dibuat oleh auditor, bukti yang tersedia bagi auditor, dan penggunaan bukti audit tersebut dalam melaksanakan audit secara serta mendokumentasikan hasilnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka di video ini. Kita langsung masuk ke pokok bahasan pertama tentang sifat bukti yang akan disampaikan oleh Anissa Nurhasanah. Saya Anissa Nurhasanah Rahman akan menjelaskan tentang sifat bukti audit. Apa sih tujuannya kita membahas sifat bukti audit? Untuk membedakan bukti audit dan bukti yang digunakan oleh profesi lain. Bukti audit didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasinya sangat bervariatif, sesuai dengan kemampuan dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Penggunaan bukti merupakan hal umum bagi auditor. Bukti juga digunakan oleh para ilmuwan, ahli hukum, ahli sejarah. Meskipun mereka menggunakan jenis bukti yang berbeda dan menggunakan di lingkungan yang berbeda serta dengan cara yang berbeda pula, tetapi mereka tetap menggunakan bukti guna untuk menarik kesimpulan. Nah, dari perbedaan bukti-bukti dari berbagai kepentingan, ada 3 kepentingan, yaitu eksperimen ilmiah untuk menguji obat, yang kedua kasus hukum seseorang yang dituduh mencuri, dan yang ketiga audit atas laporan keuangan. Apa aja sih perbedaannya? Yang ke-1, penggunaan bukti. Penggunaan bukti untuk eksperimen ilmiah untuk menentukan pengaruh obat, dan untuk kasus hukum seseorang yang dituduh mencuri untuk menentukan salah atau tidaknya si tertuduh, dan untuk audit atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Nah, yang kedua adalah sifat bukti yang digunakan. Kalau untuk eksperimen ilmiah, yaitu hasil pengulangan eksperimen, dan kalau kasus hukum dari kesaksian langsung dari para saksi. Nah, kalau audit atas laporan keuangan, yaitu berbagai jenis bukti audit yang dihasilkan dari auditor, pihak ketiga, ataupun klien. Lalu yang ketiga ada pihak yang mengevaluasi bukti. Kalau eksperimen ilmiah, yaitu dievaluasi oleh ilmuwan. Kalau kasus hukum dievaluasi oleh juri dan hakim. Nah, kalau audit atas laporan keuangan tentunya oleh auditor. Keempat, ada kesimpulan yang diperoleh dari bukti tersebut. Nah, apa aja sih? Kalau eksperimen ilmuwan itu dari yang tidak pasti sampai hampir pasti. Kalau kasus hukum itu apa sih? Menindak yang tertuduh secara layak. Nah, kalau untuk audit atas laporan keuangan, yaitu tingkat assurance yang tinggi, jadi kayak dapat dipercayai. Nah, yang kelima ada sifat kesimpulan. Kalau eksperimen ilmiah, sifat kesimpulannya itu mendedikasikan atau tidak merekomendasikan obat tersebut. Nah, kalau kasus hukum itu bersalah atau tidaknya si
tertuduh. Kalau yang audit atas laporan keuangan itu menerbitkan beberapa jenis laporan audit. Yang keenam atau yang terakhir adalah konsekuensi umum dari kesimpulan yang salah. Nah, kalau untuk eksperimen ilmiah itu dapat membahayakan masyarakat karena obatnya misalkan ya kan salah. Terus kalau kasus hukum itu seperti yang salah malah dibenarkan dan yang benar malah disalahkan. Lalu Nah, kalau audit atas laporan keuangan itu para pemakai akan menyimpulkan atau mengambil keputusan yang salah dan auditor dapat dituntut. Baik, terima kasih Anissa Nurhasana telah menyampaikan materinya yaitu tentang sifat bukti. Selanjutnya, pokok bahasan kedua yaitu tentang keputusan bukti akan disampaikan oleh Muhammad Rizal. Nama saya Muhammad Rizal. Saya akan menjelaskan keputusan bukti audit. Materi yang saya akan jelaskan bertujuan untuk mengidentifikasi 4 keputusan bukti audit yang diperlukan dalam penyusunan proses audit. Keputusan yang terpenting yang akan dihadapi oleh auditor adalah menentukan jumlah dan jenis bukti yang tepat. Hal itu diperlukan untuk membuktikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Keputusan pertama yaitu prosedur audit yang akan digunakan. Prosedur audit yaitu rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Sebagai contoh, untuk verifikasi pengeluaran kas, auditor akan memeriksa jurnal pengeluaran kas dalam sistem akuntansi dan membandingkan nama penerima pembayaran, jumlah, dan tanggal informasi dengan informasi online yang diberikan oleh bank tentang cek yang akan digunakan untuk pembayaran. Yang kedua, ada ukuran sampel. Maksudnya, auditor dapat mengubah ukuran sampel yang sedang diuji. Misalkan dalam memverifikasi pengeluaran kas, setelah memilih prosedur audit, auditor memilih 50 cek di antara 6.000 cek yang ada di jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, ada item yang dipilih. Setelah memilih ukuran sampel, auditor harus memutuskan item mana yang akan diuji. Untuk memilih item yang akan digunakan, ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh auditor. Di antaranya, memilih suatu minggu dan memeriksa cek pertama. Yang kedua, memilih 50 cek yang bernilai besar. Yang ketiga, memilih cek secara acak. Dan yang keempat, memilih cek-cek yang menurut auditor dipandang kekeliruan atau menggunakan kombinasi dari 4 metode tersebut. Yang keempat, ada penetapan waktu. Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup satu periode tertentu. Biasanya audit baru dianggap selesai setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya periode akuntansi itu. Umumnya, klien menginginkan agar audit selesai antara 1-3 bulan setelah akhir bulan. Adapun program audit adalah daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau keseluruhan audit. Program audit ini selalu memuat daftar prosedur audit dan mencakup ukuran sampel dan item-item yang akan dipilih. Serta penempatan waktu pengujian. Baik, terima kasih Muhammad Rizal telah menyampaikan materi tentang keputusan bukti. Materi selanjutnya yaitu tentang persuasivitas bukti akan disampaikan oleh Gina. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai persuasivitas bukti audit yang bertujuan merinci karakteristik yang menentukan persuasivitas bukti audit. Nah, kenapa dalam melakukan audit ini harus ada persuasivitas bukti audit? Karena sifat bukti audit serta pertimbangan biaya dalam melakukan audit ini tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh keyakinan 100% bahwa pendapatnya itu benar. Namun, auditor harus yakin dengan pendapatnya itu harus benar dengan tingkat assurance yang tinggi.
Maka dari itu, auditor harus wajib mengumpulkan bukti yang tepat dan juga cukup untuk mendukung pendapat yang akan diterbitkannya. Dengan menggabungkan semua bukti yang diperoleh dari audit, auditor akan mampu merasa yakin dan memutuskan kapan ia akan menerbitkan suatu laporan audit. Kemudian ada 2 faktor penentu persuasivitas bukti audit. Yang pertama itu ada ketepatan bukti atau appropriateness of evidence, yaitu ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ketepatan itu tidak dapat diperbaiki dengan memilih ukuran sampel yang lebih besar atau item-item populasi yang berbeda. Karena ketepatan hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih andal. Nah, kemudian relevansi bukti itu harus berkaitan buktinya atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Relevansi hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Kemudian ada reliabilitas bukti atau reliability of evidence, mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Seperti relevansi, jika bukti dianggap dapat diandalkan, bukti tersebut sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Kemudian ada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Yang pertama ada independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber luar entitas lebih dapat diandalkan daripada yang diperoleh dari dalam entitas. Contohnya seperti dokumen yang berasal dari luar organisasi klien, seperti polis asuransi, dianggap lebih dapat diandalkan ketimbang dokumen yang berasal dari dalam perusahaan serta tidak pernah dikirim keluar organisasi, seperti permintaan dan pembelian. Yang kedua ada efektivitas pengendalian internal klien. Jika pengendalian internal klien efektif, bukti audit yang diperoleh lebih dapat diandalkan ketimbang pengendalian internalnya lemah. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, penghitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Kemudian ada kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Meskipun sumber informasi bersifat independensi, bukti audit tidak akan dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. Kemudian ada tingkat objektivitas bukti, yaitu bukti yang objektif lebih dapat diandalkan daripada bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. Kemudian yang keenam ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup oleh audit itu. Bukti ini biasanya lebih dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Kemudian faktor penentu dari persuasivitas bukti audit yang kedua yaitu kecukupan bukti atau sufficiency of evidence. Diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih oleh auditor. Nah, faktor penentu ketepatan ukuran sampel dalam audit yaitu ekspektasi auditor atas salah saji dan keefektifan pengendalian internal klien. Nah, selain ukuran sampel, masing-masing item yang diuji akan mempengaruhi kecukupan bukti audit. Nah, persuasivitas bukti audit hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan, termasuk pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut.
Nah, ketika menentukan persuasivitas bukti, auditor harus mengevaluasi apakah tingkat ketepatan dan kecukupan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kedua hal itu telah dipenuhi atau belum. Kemudian dalam membuat keputusan tentang bukti audit tertentu, baik persuasivitas maupun biaya harus dipertimbangkan. Karena persuasivitas dan biaya dari semua alternatif harus dipertimbangkan sebelum memilih jenis bukti terbaik. Nah, di sini tujuan auditor yaitu untuk memperoleh sejumlah bukti audit yang tepat dan mencukupi dengan total biaya yang serendah mungkin. Namun, biaya bukan alasan yang tepat untuk menghilangkan suatu prosedur yang diperlukan atau tidak mengumpulkan ukuran sampel yang memadai. Baik, terima kasih Gina telah menyampaikan materi tentang persuasivitas bukti. Pokok bahasan keempat atau pokok bahasan yang akan terakhir kita bahas yaitu tentang jenis bukti audit yang akan disampaikan oleh Naufal. Nama saya Novel Faridatul Azhar. Saya akan menjelaskan jenis bukti audit yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan 8 jenis bukti yang digunakan dalam auditing. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Merupakan perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas, juga dapat diterapkan pada sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Terdapat perbedaan dalam auditing antara pemeriksaan fisik aset seperti sekuritas dan kas dengan pemeriksaan dokumen seperti cek yang dibatalkan dan dokumen penjualan. Contohnya, sebelum cek ditandatangani, cek tersebut adalah sebuah dokumen. Tetapi setelah ditandatangani, cek tersebut berubah menjadi aset dan ketika cek tersebut dibatalkan, cek itu berubah kembali menjadi dokumen. Untuk auditing, pemeriksaan fisik atas cek hanya dapat terjadi jika cek tersebut merupakan aktiva. Yang kedua, jenis bukti konfirmasi. Menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga atau independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam bentuk kertas atau elektronik. Permintaan ini ditunjukkan kepada klien dan klien meminta pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor. Karena konfirmasi berasal dari pihak ketiga, jenis bukti audit ini sangat dipercaya. Namun konfirmasi relatif mahal dan dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan bagi pihak yang diminta untuk menyediakan konfirmasi. Maka konfirmasi tidak digunakan pada setiap perusahaan, meskipun bukti ini dapat digunakan. Kemudian, keputusan auditor tentang apakah akan menggunakan konfirmasi atau tidak tergantung pada kebutuhan akan reliabilitas situasi serta bukti alternatif yang tersedia. Contohnya, konfirmasi ini jarang digunakan dalam audit atas aset tetap tambahan karena aset ini dapat diverifikasi secara memadai oleh inspeksi. Lalu untuk konfirmasi umumnya tidak digunakan untuk memverifikasi setiap transaksi atas organisasi setiap transaksi penjualan karena auditor dapat menggunakan dokumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, ada jenis bukti inspeksi. Merupakan pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya terjadi dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa merupakan catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi, dapat disajikan dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, ataupun media lain. Contohnya, klien seringkali menyimpan pesanan pelanggan, dokumen pengiriman, serta salinan faktur penjualan dari setiap transaksi penjualan. Dokumen tersebut sangat berguna bagi auditor untuk memverifikasi keakuratan catatan klien tentang transaksi penjualan. Terdapat dua jenis dokumen, yaitu dokumen internal yang merupakan dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar. Dan dokumen eksternal merupakan dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi di mana merupakan pihak yang melakukan transaksi. Contohnya adalah faktur dari pemasok, wesel buyer yang dibatalkan, dan polis asuransi. Yang keempat, prosedur analitis. Terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit. Tujuan prosedur analitis yang pertama,
memahami industri dan bisnis klien, auditor harus mengetahui bisnis klien sebagai bagian dari perencanaan audit. Dengan membagikan informasi setiap tahunnya, perubahan tersebut bisa merupakan peristiwa khusus yang akan mempengaruhi perencanaan. Contohnya, penurunan presentasi margin kotor selama waktu yang bersangkutan bisa menunjukkan meningkatnya persaingan di area pasar, perusahaan dan kebutuhan. Yang kedua, menilai kemampuan entitas untuk terus going concern. Untuk menentukan apakah perusahaan klien memiliki masalah keuangan tentu akan membantu auditor dalam menilai kemungkinan terjadinya kegagalan bisnis. Contohnya, jika rasio utang jangka panjang terhadap kekayaan bersih lebih tinggi dari normal digabungkan dengan rasio laba terhadap total aktiva yang rendah dari rata-rata, maka risiko kegagalan keuangan relatif tinggi. Yang ketiga, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Jika terjadi fluktuasi yang tidak biasa di mana saat salah saji, akuntansi malah auditor yang menemukan alasan dan yakin bahwa penyebabnya adalah peristiwa ekonomi yang sah bukan salah saji. Contohnya, dalam membandingkan rasio penyisihan piutang usaha tak tertagih terhadap piutang usaha kotor dengan rasio serupa tahun sebelumnya. Angkatlah rasio telah menurun, sementara pada waktu yang sama perputaran piutang usaha jika menurun. Kombinasi kedua informasi tersebut menunjukkan kemungkinan terjadi salah saji. Yang keempat, mengurangi pengujian audit yang terinci. Apabila prosedur analitis yang tidak mengungkapkan fluktuasi tidak biasa ini menyiratkan bahwa salah saji yang material mungkin telah diminimalkan prosedur analitis dapat memberikan bukti yang mendukung atas pernyataan wajar dari saldo akun terkait dan hal tersebut memungkinkan untuk melakukan pengujian terinci. Namun dalam kasus lain, prosedur audit tertentu dapat dihilangkan, ukuran sampel bisa dikurangi, atau penetapan waktu prosedur bisa digeser lebih jauh dari tanggal neraca. Jenis bukti audit yang kelima, wawancara dengan klien, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon pernyataan yang diajukan auditor. Namun, bukti ini tidak dapat dianggap sebagai bukti meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen, maka hal ini hanya sebagai bukti pendukung untuk mendukung bukti awal atau bukti asli. Contohnya, apabila auditor ingin memperoleh informasi tentang metode pencatatan dan pengadilan transaksi auditor, biasanya memulai dengan menanyakan bagaimana pengendalian internal dioperasikan. Selanjutnya, auditor akan melakukan pengujian dengan cara inspeksi dan observasi. Jenis bukti audit yang keenam adalah rekalkulasi, melibatkan pengecekan ulang atau sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Pengecekan ini sebagian besar dilakukan di perangkat lunak oleh auditor. Jenis bukti audit yang ketujuh adalah pelaksanaan ulang, merupakan pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Contohnya, auditor dapat membandingkan harga yang tertera pada suatu faktur dengan daftar harga resmi atau dapat melaksanakan kembali penentuan umur piutang usaha. Lalu untuk memverifikasi hal itu dapat dicatat pada jumlah yang sama setiap waktu. Contohnya, biasanya auditor melakukan pengujian yang terbatas untuk memastikan informasi dalam jurnal penjualan telah dicatat bagi pelanggan secara tepat dan jumlah yang benar dalam buku tambahan piutang usaha secara akurat diikhtisarkan dalam buku besar. Jenis bukti audit yang terakhir adalah observasi. Auditor dapat menguji lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas mobilitas klien atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas akuntansi
untuk menentukan apakah orang tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Observasi memberikan bukti tentang proses atau prosedur, tetapi terbatas pada poin ketika observasi dilakukan, di mana perlu ditindaklanjuti lebih terhadap kesan pertama yang diperoleh jenis bukti pendukung lainnya, dan observasi ini berguna dalam pelaksanaan sebagian besar audit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai materi bukti audit. Terima kasih untuk waktu dan perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.